Menurut saya itu, pertama harus takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, siapa yang kita takuti? Kita bisa berbuat semau yang kita mau. Tetapi dengan takut akan Tuhan, ada batasan-batasan atau koridor yang harus kita tahu. Ini nggak menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak boleh lakukan. Nah, dengan begitu kita diasah otomatis pembentukan karakter kita. Iya. Justru kuncinya adalah mulailah dengan takut akan Tuhan ya, Dok. Ya. Selamat datang di podcast Asa Karakter bersama Ukrida TV dan YouTalk. Pada episode kali ini di tahun 2023, kita akan membahas mengenai isu kepemimpinan dan karakter, di mana kita akan mengundang para pembicara, para pemimpin di bidangnya yang akan menginspirasi kita bagaimana pengalaman mereka dan pengetahuan mereka mengenai kepemimpinan dan karakter. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pemimpin yang akan menginspirasi kita. Saya perkenalkan pada saat ini narasumber kita yaitu Dr. Wani, SPMK. Selamat siang Dr. Wani. Selamat siang Pak Evans. Terima kasih sudah bersedia dan bergabung di podcast kita pada saat ini. Nah, saya akan perkenalkan siapakah Dr. Wani. Dr. Wani adalah Rektor Ukrida periode 2020-2024. Dr. Wani juga seorang Sekretaris Jenderal di organisasi PAMKI, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia. Dan beliau juga merupakan seorang Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dari Rumah Sakit Ukrida, dan berbagai pengalaman kepemimpinan Dr. Wani, baik di bidang akademik maupun sosial. Nah, pendengar sekalian, rasanya saat ini kita bertemu dengan orang yang tepat sekali untuk kita boleh berbincang-bincang mengenai bagaimana pengalaman beliau di bidang kepemimpinan yang dapat menginspirasi pembentukan karakter kita. Nah, Dr. Wani, mungkin saya mau mulai dengan pengalaman Dr. Wani sendiri yang menurut saya menarik ini. Pada saat Dr. Wani mulai memimpin Ukrida di 2020, saat itu terjadi sesuatu yang kritis sekali, di mana saat itulah terjadi pandemi. Dan saat itu pertama kali atau pemerintah Indonesia menetapkan terjadinya pandemi di seluruh Indonesia dan kemudian terjadinya pembatasan-pembatasan. Nah, hal ini tentu menjadi sebuah tantangan ya. Pengalaman pertama dalam kepemimpinan Dr. Wani sebagai rektor dan kemudian menghadapi satu situasi yang sulit. Gimana Dok? Boleh ceritakan sedikit? Terima kasih Pak Evans. Kalau mau dilihat atau flashback ke belakang terkait tahun 2020 lalu, ya kalau dilihat saya baru sebulan itu ya menjadi rektor. Kemudian terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Pemerintah menetapkan lockdown. Nah, saat itu tidak bisa dipungkiri. Kaget, bingung untuk situasi keadaan yang baru, dan saat itu juga terjadi kurang lebih di bulan Maret, di mana kita akan mulai perkuliahan semester genap saat itu. Iya. Tetapi di dalam kaget, di dalam bingung itu juga ada sesuatu hal yang memberikan kekuatan juga bahwa saya nggak sendiri. Saya ada bersama seluruh sivitas akademika Ukrida. Jadi dengan segera kami coba lakukan koordinasi tentunya di jajaran rektorat dulu dengan para wakil rektor. Kita segera berkoordinasi dan membentuk Satgas. Nah, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab ini menurut saya penting karena nggak mungkin saya bergerak sendiri, tetapi harus ada pembagian ke seluruh unit yang harus mengawal semua proses ini. Satu yang kami pikirkan saat itu adalah kesehatan seluruh sivitas akademika. Jadi baik itu mahasiswa, dosen, dan karyawan kita harus sehat. Itu dulu yang utama. Oleh karena itu kami membentuk Satgas yang terdiri dari seluruh komponen
di universitas, dari mulai dekan, kaprodi, lalu kepala unit yang terkait dan seluruh sivitas tim kesehatan yang kita dukung, dan dengan mereka saling berkolaborasi dan berkoordinasi kita menjaga kesehatan semua, yang terutama yang kami pikirkan saat itu yang utama adalah para mahasiswa, terutama mahasiswa yang dalam konteks merantau ya, di Jakarta sendirian, tidak ada keluarga dan sebagainya, itu yang menjadi fokus kami yang pertama dulu. Dan setelah itu terkoordinir dengan Kaprodi, dengan kemahasiswaan, kita bisa atasi semua sudah lebih baik. Di samping kita juga berkoordinasi bagaimana proses pembelajaran ini tetap harus berjalan. Nah, itulah pembelajaran yang sangat mahal menurut saya. Kita belajar memulai sesuatu yang sama sekali baru dan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Jadi kita menggunakan media online yang fasilitasnya ya mulai dari apa adanya sampai kita lengkapi dengan baik. Ya, itu. Menarik sekali ya, Dok. Pada saat baru sebulan menjabat langsung dihadapkan dengan ancaman pandemi yang luar biasa pada saat itu. Dan tadi dokter juga menceritakan pada akhirnya saya juga merasakan bahwa dokter mampu memimpin UKRIDA sampai saat ini berhasil melewati situasi yang sulit itu, Dok. Nah, Dok, boleh diceritakan lebih detail misalkan justru pada saat mengalami situasi yang sangat sulit itu, apakah ada titik yang sangat sulit sekali, yang terendah yang mungkin dihadapi, kalau ada apa itu, dan bagaimana, Dok, pada saat itu apakah ada saat di mana sepertinya Dr. Roni melihat, ini UKRIDA bisa melampaui situasi yang sulit itu. Apakah ada titik baliknya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan saat itu, Dok? Iya, ini memang suatu hal yang menarik juga ya. Pada saat terjadi pandemi itu, terutama kami juga berpikir terkait kesejahteraan dalam hal finansial UKRIDA ya. Betul. Nah, itu juga kami cermati. Bagaimana kami bisa melewati ini dengan status kondisi ekonomi yang terbatas, baik juga dari mahasiswa ya. Nah, pada sisi tersebut ini beberapa hal yang saya pikir dan saya pahami ini memberikan dampak yang positif, di mana kami saat itu dengan memperhitungkan sedemikian rupa kondisi keuangan UKRIDA secara universitas, kita mampu berjalan tanpa memberikan kekalutan yang lain ya, menimbulkan kekalutan lain. Artinya kami tidak mengurangi pendapatan yang seharusnya dari setiap karyawan maupun dosen, tapi kami juga memberikan keleluasaan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk boleh mencicil dan sebagainya. Nah, ternyata dengan tentunya dengan penuh pengharapan ya, ada kekuatan lain di luar itu, dari iman percaya saya kita bisa melampaui itu. Artinya di titik yang tadinya takut, apakah kita mampu memprediksi seberapa lama, karena kita juga belum tahu seberapa lama ini pandemi akan berakhir kan. Jadi dengan berhitung dengan yang ada, ya kita memprediksi semampu kita bahwa kita bisa melewati ini dalam beberapa tahun mendatang. Itu aja patokan yang pada awal, bagaimana budgeting kita ini bisa mengatasi permasalahan yang ada tanpa menimbulkan kekalutan lagi. Kalau misalnya ada pengurangan pembiayaan, kesejahteraan bagi karyawan dan sebagainya, itu akan menimbulkan masalah baru. Itu yang saya pikirkan. Jadi kalau memang kita bisa bertahan dengan apa yang ada, ya ini yang kita jalani tentunya. Iya, Dok, saya membayangkan pada saat itu di mana segala sesuatu serba terbatas ya. Dr. Roni harus memikirkan bukan hanya kesejahteraan beberapa orang, tetapi kesejahteraan dari begitu banyak orang, khususnya di UKRIDA ini, baik dari karyawan maupun mahasiswa. Dan tadi Dr. Roni menekankan dalam situasi yang sulit itu
ternyata bisa ya dok membuat satu keputusan untuk tidak menghilangkan atau tidak mengurangi kesejahteraan sehingga tidak menimbulkan kekalutan yang lebih besar lagi. Iya, itu yang saya anggap ya. Kalau saya melakukan itu pasti akan banyak friksi atau hal-hal lainnya. Gitu. Ya, dan pada saat itu pasti ada situasi sulit dan keputusan sulit yang mungkin harus diambil juga ya dok ya, dan menantang pada saat itu. Nah, melalui pengalaman yang sulit tadi dok, sebagai seorang pemimpin, bagaimana dokter melihat bahwa kita bisa membentuk diri kita, karakter kita justru melalui situasi yang sulit tadi, situasi yang mungkin menantang gitu dok. Nah dari pengalaman Dr. Wani, apa yang bisa kita pelajari bagaimana seorang pemimpin bisa menghadapi situasi yang sulit dan itu bisa berdampak bagi karakter seseorang? Iya, tentu pasti kaitannya erat antara kepemimpinan dengan karakter karena kita ini sebagai seorang pemimpin tentu menjadi sorotan juga ya, artinya kita dilihat bagaimana kita berperilaku dan membuat keputusan-keputusan yang harus mempertimbangkan kesejahteraan atau kepentingan banyak orang. Nah, itulah untuk sesuatu yang menjadi seorang pemimpin yang baik bukan hanya dilihat dari segi keputusannya saja, tetapi terlebih adalah dari karakternya yang tentu berkaitan dia bisa diikuti kalau dia menjadi role model yang baik. Nah itu untuk menjadi role model yang baik tentu perlu karakter yang baik di dalamnya. Yang bisa menjadi contoh. Nah itu yang menurut saya ada kaitan yang sangat erat antara kepemimpinan yang baik dengan karakter. Karena harus menjadi role model, mau nggak mau harus menjadi contoh ya dok menjadi contoh yang baik untuk bisa diikuti. Kalau namanya memimpin itu kan memberikan arahan supaya orang bisa mengikuti. Nah bagaimana mereka mengikuti kalau kita tidak memberikan suatu contoh yang baik. Gitu. Nah dok, saya pengen mendalami sedikit lebih jauh. Nah apa saja tuh dok? Justru apakah ada aspek-aspek tertentu atau apakah ada nilai-nilai tertentu yang perlu dimiliki oleh seseorang supaya dia bisa mengembangkan dirinya, memiliki karakter yang tadi dokter katakan ini akan menolong seseorang dalam memimpin dan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Apa aja dok? Iya, kalau dari saya tentunya karakter yang baik itu adalah be authentic. Jadi jadilah diri kita sendiri, ya, dok, apa adanya sehingga orang bisa melihat kita secara apa adanya. Dan dengan menjadi diri sendiri kita tahu mengenali diri kita apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan. Dengan mengetahui kekurangan kita tahu tentu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan itu. Jadi harus menurut saya ada nilai-nilai khusus yang harus kita tekankan di dalam kepemimpinan adalah menjadi otentik, memiliki integritas, komitmen untuk bisa melakukan itu terus-menerus ya. Be otentiknya itu terus-menerus. Itu menurut saya yang perlu kita lakukan. Jadi Dr. Wani menekankan 3 hal ini ya, menjadi otentik, berintegritas, dan punya komitmen ya dok ya. Betul. Nah dok, dalam situasi sekarang ya, ya ini kan kita zamannya nih dengan dunia maya, dengan internet ya, mungkin ya terutama generasi muda nih dok, dipenuhi dengan berbagai fasilitas, kemudahan akses ya, yang mungkin cenderung sepertinya segala sesuatu serba instan begitu ya dok ya. Nah bagaimana dokter melihat tantangan apa saja nih yang dihadapi dalam rangka generasi muda ini membentuk dirinya, membentuk kepemimpinannya dan karakternya begitu dok. Apa yang dokter melihat sebagai tantangan pada masa kini? Nah tantangan yang memang tentunya agak sedikit berbeda nih kalau saya flashback ke zaman saya dengan zaman sekarang yang sepertinya tadi disampaikan Pak Evans itu segala sesuatu jadi lebih mudah, instan, super cepat begitu ya semuanya. Nah yang harus kita pahami juga untuk bagi anak-anak muda sekarang ini, kalau menemui suatu kesulitan atau masalah, jangan terbang begitu loh, jangan menghindar untuk mencari yang lebih mudah, tetapi coba melewatinya dan bagaimana
melakukan proses dalam saat masa-masa sulit itu akan menempa yang bersangkutan itu menjadi anak-anak muda ini menjadi lebih tough dan tahu bagaimana menghadapi permasalahan yang ada. Karena saya melihat sekarang ini kan kalau susah dikit ya cari deh yang lebih gampang begitu ya. Nah ini mesti bagaimana punya tantangan untuk bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Iya. Menarik sekali dok. Jadi dokter melihat bagaimana generasi sekarang harus bisa menghadapi situasi yang sulit. Jadi tidak melarikan diri, mungkin menjadi tangguh gitu ya dok. Iya, jadi lebih tangguh. Nah dok, Ukrida punya nilai lead ya dok ya. Betul. Nah bisa ceritakan sedikit dok mengenai lead ini dok. Nah, dengan adanya lead ini tentu ini udah mencakup semua seperti yang tadi saya sampaikan. Di mana di dalam lead itu tentu kita harus ada yang pertama itu love ya, berarti harus ada kasih. Di mana di dalam kasih itu yang menjadi sumber kekuatan yang utama bagaimana kita melayani orang. Kemudian dengan adanya enlightening, bagaimana kita berbagi, mencerahkan sesama, itu juga menjadi sesuatu dalam kepemimpinan kita ya. Bagaimana sebagai seorang pemimpin itu bersedia untuk membagi, bersedia untuk melayani, mencerahkan sesama. Kemudian juga bagaimana selalu berpikir untuk maju, advance dan sebagainya, itu juga menjadi role model bagi seorang pemimpin untuk memikirkan yang terbaik bagi seluruh kepentingan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Dan juga yang terakhir tentu ya bagaimana menjaga segala sesuatunya dengan terus tangguh menghadapi situasi, itu juga menjadi model dari kepemimpinan dalam lead ini. Jadi saya ingin ya seluruh anak muda, terutama Ukridians, untuk memiliki nilai-nilai lead ini secara mendalam di dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap aspek kehidupan mereka menerapkan lead ini, gitu. Iya, menarik nih. Jadi justru itulah lead yang mewarnai dan bahkan menjadi nilai yang dihidupi sehingga itu bisa membentuk diri seseorang, khususnya Ukridian yang ada di Ukrida ini dan mungkin para pendengar yang generasi muda menjadi para pemimpin nantinya dok ya. Betul. Nah dok, saya mau bertanya mungkin yang juga satu hal yang saya lihat unik pada diri dokter ya. Dokter juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah ini dok, gimana dok pengalaman dokter Wan ini juga sebagai seorang pemimpin, apa yang dokter bisa mungkin bagikan dari pengalaman dokter ini sebagai pemimpin dan juga berperan juga sebagai banyak hal, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai seseorang yang juga banyak melakukan banyak hal gitu dok. Iya, ya ini banyak memang sering ditanyakan, tapi buat saya sesungguhnya menjadi pemimpin itu bukan yang utama. Maksud saya dalam kepemimpinan yang saat ini mungkin orang lain lihat ya, fungsi saya yang utama sebenarnya adalah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di rumah begitu ya, karena menurut saya ini yang penting. Manakala saya bisa memanage itu dengan baik kehidupan rumah tangga saya, otomatis supporting system dari rumah tangga saya itu akan memimpin saya ke jenjang yang lebih lagi dengan tanggung jawab. Tentu Tuhan juga akan memberikan hal yang seperti itu ya. Kalau kamu mampu dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Jadi menurut saya siapapun saya saat ini, saya dibilang sebagai seorang rektor, tetap saya adalah seorang istri, saya adalah seorang ibu. Nah itu yang nggak bisa lepas lah hakikat perempuan sebagai pendamping ya. Artinya dimanapun saya itu ditempatkan, saya adalah pendamping dari suami saya. Luar biasa, Dokter Wani. Nah dok, tadi juga dokter menekankan di mana Tuhan juga berperan sekali ya dok ya. Ini berarti ada keyakinan iman yang dokter rasanya
pegang teguh dan sangat menolong tadi ya dok. Bisa ceritakan dok bagaimana dalam rangka kepemimpinan kita begitu ya dok, kan karakter kita itu keyakinan iman ini justru penting sekali dalam rangka membentuk kepemimpinan dan karakter kita. Ya, tentu sebagai manusia pasti kita lemah ya, nggak bisa kita pungkiri itu. Oleh karena itu yang harus menjadi sumber kekuatan dan iman kita adalah takut akan Tuhan. Ya, dengan takut akan Tuhan itu udah permulaan pengetahuan ya. Jadi permulaan pengetahuan itu harus takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan akan ada hikmat, akan ada akal budi yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa melihat mana yang baik, mana yang patut kita lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Nah dengan itu tentu itu otomatis akan membentuk karakter kita menjadi karakter ya kalau dibilang nggak mudah, tapi itu akan secara perlahan mengasah kita menjadi karakter yang baik dan mulia. Menurut saya itu, pertama harus takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, siapa yang kita takuti? Kita bisa berbuat semau yang kita mau. Tetapi dengan takut akan Tuhan, ada batasan-batasan atau koridor yang harus kita tahu. Ini nggak menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak boleh lakukan. Nah, dengan begitu kita diasah otomatis pembentukan karakter kita. Iya. Justru kuncinya adalah mulailah dengan takut akan Tuhan ya dok. Ya. Baik dok. Nah dok, di akhir dari mungkin pembicaraan kita ini, para pendengar yang umumnya mungkin generasi muda, mungkin perlu mendapat masukan, saran dari Dr. Wani, apa yang perlu mereka persiapkan untuk membentuk diri mereka sebagai para pemimpin di masa depan. Ya, mungkin ada karakter yang mereka perlu bentuk dari sekarang. Apa kira-kira pesan yang dokter bisa sampaikan? Ya, pesan yang mungkin saya izin sampaikan ke seluruh insan muda saat ini ya, be authentic. Menurut saya, kenali diri, kenali potensi diri, tetapi lepas dari itu ada sumber kekuatan lain. Jadi berjalan bersama Tuhan, maka kita akan bisa melalui semua kesulitan yang ada. Iya, luar biasa dok. Jadi justru inilah saatnya generasi muda perlu mengenali diri mereka dan meyakini diri mereka dipimpin oleh Tuhan untuk membentuk diri mereka. Makasih Dr. Wani untuk pembicaraan kita. Terima kasih sudah mau berbagi terutama pengalamannya ya, melewati masa sulit dan menantang, dan justru Dr. Wani berhasil melaluinya dengan pertolongan Tuhan, dan bagaimana itu justru membentuk kepemimpinan dan karakter Dr. Wani. Terima kasih dok. Terima kasih. Para pendengar sekalian, tanpa terasa kita telah berbincang-bincang dengan Dr. Wani Devita Gunardi mengenai pengalaman beliau dalam memimpin dan bagaimana hal tersebut bermanfaat bagi pembentukan karakter kita. Nantikan dan dengarkan episode-episode berikutnya di Asah Karakter di Bukreda TV dan YouTube. Kita akan berbincang-bincang dengan para pemimpin lainnya yang dapat menginspirasi kita dalam membentuk kepemimpinan dan karakter kita. Sampai jumpa.